Assalamualaikum, balik lagi sama aku Nita Sari Happy dan family. Jadi hari ini aku mau makan-makan di sawah sambil nemenin orang tua aku buat nanam padi ya teman-teman. Nah ini aku lagi nyambel buat sarapan pagi. Jadi biasanya tuh kalau di sawah aku sama keluarga aku suka bikin sambal dadakan kayak gitu teman-teman. Nih udah jadi sambalnya, mantep banget. Nah lanjut, eh, sebenarnya itu ya keluarga aku tuh ibu bapak aku tuh udah nanam padi dari awal teman-teman, cuman karena hujan terus kebanjiran, jadi padi-padinya yang udah ditanemin dulu itu kena hanyut. Jadi ini nanam yang kedua kalinya tuh. Itu ada anak aku sama ibu aku. Nah ini aku lagi sambil nunggu yang nanam padi, aku lagi ngerebus singkong. Ini lagi pada istirahat ya teman-teman. Nah itu anak aku sama bibi aku lagi mainan di sawah. Nah ini aku waktunya makan ya teman-teman. Sarapan pakai sambal, pakai sayur, pakai lalapan tuh mantap banget, apalagi di tengah-tengah sawah ya. Menurut aku kalau makan di sawah itu apapun lauknya itu terasa sangat nikmat ya teman-teman, apalagi kalau keadaannya kita tuh lapar gitu ya. Ini anak aku juga lah, lagi makan teman-teman. Tuh dia lahap banget makannya teman-teman. Ini dia tuh makannya pakai tangan kanan ya teman-teman, cuman karena ini tuh kamera depan jadi kelihatannya tuh tangan kanan ya tangan kiri gitu. Itu ibu sama bapak aku lagi nanam padi ya teman-teman. Jadi mereka itu paginya udah sarapan, terus aku nyusul sama anak aku. Jadi aku sama anak aku sarapan dulu di gubuk. Ayo tuh, mau duduk mana? Duduk sini aja lo sama ibu. Duduk sini sama ibu nih. Nah ini aku makan dulu ya teman-teman. Jangan lupa sarapan biar kuat. Nah ini lauknya ada sambal, sayur pepaya tumis, terus habis itu ada sambal toro dan sambal dadakan teman-teman. Ini tuh aku belum sarapan teman-teman. Lalapnya kerupuk, sumpah nikmat banget makannya di tengah sawah dengan keadaan lapar ya. Nah lauk apapun itu kalau menurut aku itu nikmat ya teman-teman. Yang penting kita itu bersyukur. Kalau buat keluarga aku sih yang penting ada nasi, jadinya ya alhamdulillah ya, setiap dari tahun ke tahun itu kayak keluarga aku itu nggak pernah beli beras teman-teman. Jadi keluarga aku itu nanam padi, entah itu di sawah ataupun di kebun, selalu nanam padi teman-teman. Jadinya tuh kalau untuk masalah beras sih insya Allah kecukupan ya teman-teman. Cuman kalau di kampung kan kayak lauk kayak gitu, kayak sayur-sayuran kayak daun-daun singkong atau terong atau apa, nanam sendiri teman-teman. Jadi palingan cuman buat beli bumbu kayak tomat, terus habis itu kayak garam kayak kayak gitu ya teman-teman. Kalau buat lauk pauknya ya insya Allah kalau di kampung kan nggak harus semuanya beli teman-teman, jadinya tuh bisa ngambil kayak di sawahnya ibu aku ini banyak banget tanamannya teman-teman. Ada tanaman rampai, ada tanaman cabe, ada tanaman kacang, ada tanaman pepaya, ada tanaman terong, dan banyak lagi teman-teman. Jadinya tuh kalau seumpamanya di sawah itu
Kalau di kampung, di desa aku itu nggak semuanya harus beli sih. Mungkin kalau beli itu sayuran kayak tahu dan tempe saja teman-teman. Kalau buat terong, kayak cabe, kayak dedaunan kayak gitu, kayak daun pepaya, daun singkong kayak gitu nggak beli teman-teman. Nggak kayak di kota ya, alhamdulillah sih bersyukur aja. Cuman kalau seumpamanya nggak punya duit sih sama aja ya teman-teman pusingnya. Ini aku lagi kepedesan teman-teman, soalnya tuh sambelnya tuh bener-bener dari cabe gunung kayak gitu, cabe kalau istilahnya cabe orang kota sih cabe jablay ya teman-teman. Soalnya tuh pedesnya pedes banget kayak jablay. Nah, setelah selesai makan, ini anak aku bawa buat mandi di sawah teman-teman. Sebenarnya ini tuh yang pertama kalinya ya teman-teman buat anak aku mandi di sawah kayak gini. Cuman kalau ke sawahnya sih udah yang ketiga kali, tapi kalau buat mandi-mandi kayak gini ini yang pertama kalinya teman-teman. Sebenarnya tuh iya, airnya tuh emang kayak gini, yang namanya air sawah kan ya emang nggak bisa sejernih itu ya teman-teman. Tapi kalau semasalah bersih, ini tuh bersih ya teman-teman, kayak soalnya nggak ada sampah-sampah gitu, dan ini itu posisinya di tengah sawah. Dan aku itu mandiinnya sama anak aku itu mandinya tuh aku selalu di sampingnya, dan aku udah siapin buat kayak minyak telon dan segala macemnya teman-teman, soalnya kan takutnya anak aku nggak cocok atau gimana jadinya sakit ya teman-teman. Cuman kalau masalah airnya tuh air sawah tuh kan campurannya sama lumpur, jadinya nggak bisa jernih kayak gitu ya teman-teman. Ini anak aku seneng banget teman-teman, soalnya dia itu kalau buat main air kayak gitu ya namanya juga anak-anak ya pasti semuanya juga seneng ya teman-teman. Cuman kalau sumpamanya kalau mandi di kolam itu anak aku udah pernah, cuman kalau mandi di kayak sawah kayak gini, ini tuh sawah di tengah-tengah, benar-benar di tengah-tengah sawah ya teman-teman. Jadinya itu airnya tuh air yang bukan aliran dari sungai ke sungai gitu. Ini aku itu sebenarnya udah was-was ya teman-teman, soalnya takut anak aku nyemplung atau nyungsep kayak gitu ya teman-teman. Takutnya itu dia minum air terus sakit gitu teman-teman. Jadi aku walaupun aku biarin dia buat mandi di sawah, tetap aku awasin ya teman-teman. Niat dan tujuan aku buat mandiin dia di sawah itu ya biarin dia, karena dia itu kan anak petani dan juga dia tuh harus tahu kakek sama neneknya itu susah nyari buat nanam beras kayak gitu, buat nanam padi, buat semuanya biar ada beras kayak gitu, biar dia tuh menghargai dan tahu jerih payah orang tuanya buat nyari makan teman-teman. Jadi biarin anak aku itu paham dan ngerti gimana susahnya orang tuanya buat nyari makan kayak gitu teman-teman. Aku ajarin dia dari sejak kecil, nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Aku mau lanjut buat ngawasin anak aku mandi. Assalamualaikum.